Tuan Panglima Sudirman. Baik, kita akan tetap melawan. Dan saya akan memimpin gerilya dari hutan. Dia adalah salah satu pahlawan yang dicintai dan dikagumi dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dia disebut memiliki jimat yang ampuh untuk melindungi dirinya dari serangan agresi Belanda kala itu. Panglima Besar Sudirman, ya, ditembak Belanda, diserang macam-macam, ditangkap, disiksa, tidak juga mati. Sehat, ditandu di dalam hutan, pakai tandu. Tengok foto-foto Jenderal Sudirman menggigil dalam hutan karena serangan demam malaria. Tetap juga orang bertanya, Jenderal punya jimat enggak? Kata Jenderal Sudirman, saya punya jimat. Mana jimatnya? 3. Apa jimatnya? Wuduknya tidak putus. Jenderal Sudirman, Panglima Besar itu wuduknya tak pernah putus. Apalagi sholatnya tak pernah tinggal. Apalagi lidahnya senantiasa basah berzikir. Panglima Besar Jenderal Sudirman orang yang sangat religius. Itu yang membuat negeri ini merdeka. Jenderal bintang 5, Panglima Besar, sholat tak tinggal, zikir tak putus, wuduknya senantiasa suci di hadapan Allah. Ini baru jadi satpam udah nggak sholat. Mohon maaf Bapak Satpam tersinggung. Saya mau menceritakan, anakku, kamu mau jadi tentara, silakan. Tapi kamu seperti Jenderal Besar Sudirman. Engkau mau jadi politikus, silakan. Tapi menjadi politikus seperti siapa? Seperti politikus orang hebat, Abdul Haris Nasution. Bung Hatta di hari tuanya, datanglah Gubernur Jakarta menjumpai Bung Hatta dalam keadaan susah. Bagaimana keadaan Bung Hatta di hari tuanya? Listriknya diputus karena tidak sanggup bayar listrik. Menganga itu Gubernur Jakarta. Kenapa proklamator kemerdekaan kita? Bung Hatta dulu kan jabatannya wakil presiden, nggak sempat beli tanah, nggak sempat buat kos-kosan. Aku menjadi pemimpin negeri ini untuk mengemban amanah memerdekakan negeri ini, bukan ingin menjadi kesenangan dunia. Itu luar biasa. Dia bukan LCMA itu Bung Hatta. Bukan lulusan Kairo Bung Hatta, lulusan Amsterdam, Belanda. Otaknya Belanda, tapi hatinya Makkah. Lulusan ijazahnya Belanda, bahasa Belandanya luar biasa. Tapi pikirannya pikiran Ka'bah. Apa itu? Semangat keislaman. Muhammad Hatta, Panglima Besar Sudirman, Abdul Haris Nasution, dan Panglima yang Kahar Muzakir. Begitu juga dengan Presiden kita, proklamasi Republik Indonesia, Presiden Soekarno. Mereka tulis di Pancasila itu, Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Begitu bunyinya. Perhatikan baik-baik. Pahami sejarah. Halaka mur'un lam ya'rif qadrahu. Orang celaka adalah orang yang tidak mengerti sejarahnya. Nanti anak-anaknya nanya, "Pak, kita ini bangsa apa?" Pokoknya dari sejak papa kecil udah begini. Jangan tanya-tanya. Banyak tanya masuk neraka, kata Pak Ustaz. Ceritakan kepada dia, "Anakku, yang laki-laki, yang perempuan, menantuku, duduk. Bapak mau cerita ini panjang lebar." Apa ceritanya, Pak? Tak pula ingat tahapan. Tapi yang jelas, Ustadz pernah menyampaikan, negeri ini merdeka karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka jangan khianati agama.
Malam ini kita ingin menunjukkan kepada Allah malaikat yang malam ini berjaga. Inna alaikum lahafizin. Bersama kamu ada malaikat penjaga kiraman mulia katibin, mencatat segala amalmu. Ketika malaikat itu naik ditanya oleh Allah Ta'ala, Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu, Allah maha tahu, tapi Allah mau kasih tahu pada orang yang tak tahu, pada orang yang tak mau tahu. Apa kerja hambaku malam tadi? Apa kata malaikat menjawab? Hambamu berkumpul di Masjid An-Nahbah. Untuk apa? Mengenang jasa pahlawan mereka. Mereka doakan Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Pernah Nabi mendoakan syuhada. Nabi datang ke Bukit Uhud, mendoakan syuhada Uhud, melelehkan air mata. Makam Hamzah bin Abdul Muttalib, hari-hari tertentu Nabi datang mendoakan mereka. Allah maghfir lahum warhamhum, mengenang syuhada Uhud. Hamzah bin Abdul Muttalib, telinganya digunting, hidungnya dipotong, ditusuk pakai benang. Mereka jadikan sebagai liontin buah rantai. Subah sobek jubahnya. Lalu ketika dilihat, dadanya robek, jantungnya hilang karena dikunyah oleh Hindun yang dendam kesuman. Nanti kalau Hamzah mati, aku akan kunyah jantungnya. Lalu kemudian mereka mengatakan, Hamzah mati, Hamzah mati, Hamzah mati. Turun ayat, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan mereka mati. Jangan katakan presiden mati. Jangan katakan panglima besar mati. Jangan katakan para pejuang itu mati. Jangan katakan ke anak-anak kita mereka mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, tapi kamu tak dapat merasakan kehidupan mereka. Lalu mereka mati apa? Mati syahid. Kenapa mereka disebut syahid? Diambil dari kata syahida. Syahid, disaksikan. Siapa yang menyaksikannya? Para malaikat menyaksikan kematian mereka. Mereka bebas dari 3 kesakitan. Yang pertama, tidak merasakan sakratul maut. Yang kedua, tidak merasakan siksa kubur. Yang ketiga, tidak merasakan hisab. Langsung masuk surga. Kita STJ, status tak jelas. Ketika Nabi berjumpa dengan orang yang sudah mati saat Isra dan Mi'raj, Nabi bertanya, bagaimana kalian merasakan sakratul maut? Yang satu bercerita, seperti tembasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Bagaimana perasaan kamu? Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Bagaimana dengan kamu? Seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Sementara mereka yang mati syahid, mereka merasakan sakratul maut kal qarsi, seperti cubitan pada tangan. Makanya ketika dibuka penutup wajahnya senyum. Kata Ustaz Abdul Somad, mati itu sakit. Kenapa dia tersenyum? Sebelum Israel mencabut nyawanya, sudah datang malaikat membisikkan ke telinganya. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah karena engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Tuhanmu. Di saat itu malaikat mengepakkan sayapnya, maka nampak dikepakkan sayap malaikat itu tempatnya di dalam surga. Kamu di dalam surga kelas VVIP blok A nomor 13. Bayangkan, kenapa mereka yang mati syahid itu senyum? Karena dia sudah tahu tempatnya di mana dia akan tinggal di dalam surga. Maka orang yang menyaksikan, bahasa Arabnya syahid. Jadi kalau ditanya apa makna syahid? Syahid artinya 2. Pertama, disaksikan. Yang kedua, menyaksikan. Kenapa dia disebut disaksikan? Karena para malaikat menyaksikan kematiannya. Kenapa dia disebut menyaksikan? Karena sebelum mati dia sudah menyaksikan tempatnya di dalam surga.